Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di ASN Knowledge. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang masa kerja jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama maksimal 5 tahun. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang perlu diperhatikan karena jangan sampai seorang JPT melewati batas maksimal masa jabatannya. Jadi masa jabatan ini dihitung sejak pertama kali TMT yang bersangkutan diangkat dalam JPT, atau dihitung dari TMT sejak yang bersangkutan atau pejabat pimpinan tinggi Pratama ini dirotasi dari jabatan pimpinan tinggi yang lain ya. Jadi ada dua kemungkinan perhitungan masa 5 tahun ini. Yang pertama sejak pertama kali diangkat dalam JPT, atau sejak yang bersangkutan menjabat dalam JPT tersebut setelah dirotasi dari JPT yang lain. Nah, setelah diangkat tersebut dari TMT tanggal pengangkatan tersebut, masa kerjanya menduduki jabatan yang sama tidak boleh melebihi 5 tahun. Lalu bagaimana kalau mau lebih 5 tahun? Dan seperti apa prosesnya? Mari kita simak dalam video kali ini. Pertama adalah tentang kewenangan jabatan. Kewenangan masa jabatan disebutkan bahwa kewenangan masa jabatan ini sesuai batas waktu berlakunya wewenang. Jadi kewenangan masa jabatan seorang itu ditentukan, dibatasi oleh rentang waktu tertentu atau ada masa berlakunya. Jadi kewenangan masa jabatan ini sesuai batas waktu berlakunya wewenang. Jadi wewenang seorang jabatan pimpinan tinggi tadi diatur sebelumnya adalah maksimal 5 tahun dari mulai dia TMT diangkat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang, melampaui masa jabatan, atau batas waktu berlakunya wewenang. Nah, apabila terjadi seperti itu, keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan bersangkutan telah berakhir, maka konsekuensinya keputusan pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak menjadi kekuatan hukum. Jadi kalau satu jabatan misalnya di sejak PMT, katakanlah tadi jabatan pimpinan tinggi, sejak PMT diangkat sampai dengan 5 tahun tidak ada proses, berarti secara sendirinya masa jabatan keputusan pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, dampaknya apa? Maka bagi pejabat yang sudah berakhir masa jabatannya, semua keputusan, produk hukum, atau semua pengelolaan terkait keuangan menjadi tidak sah. Ini yang dijelaskan oleh KSN pada saat melakukan evaluasi kinerja JPT ya. Dan ini sudah dijelaskan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi harus diperhatikan masa jabatan sejak TMT diangkat sampai dengan maksimal 5 tahun. Apa sih jabatan pimpinan tinggi itu? JPT adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Ada 3 jenjang jabatan pimpinan tinggi. Yang pertama adalah jabatan pimpinan tinggi utama, yang kedua jabatan pimpinan tinggi madya, dan yang ketiga jabatan pimpinan tinggi pratama. Kalau di lingkup pemerintah daerah biasanya adalah jabatan pimpinan tinggi pratama di kabupaten kota ya. Landasan hukum tentang jabatan pimpinan tinggi ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Antara lain mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Jadi pengisiannya untuk jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka atau open bidding. Kecuali bagi pemerintah daerah yang sudah mendapatkan kategori sistem merit dan mendapatkan penilaian sistem merit dengan kategori sangat baik dan memiliki talent pool. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
di mana di sana dijelaskan lebih menguatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif, baik untuk instansi pusat maupun daerah. Jadi pengisian secara terbuka untuk jabatan pimpinan tertinggi Pratama ini berlaku juga di instansi pusat maupun instansi daerah. Dan yang terakhir, Permen RB nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Nah, Permen RB nomor 15 ini menjelaskan secara teknis bagaimana mekanisme tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif. Ya. Mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Jadi seleksi terbuka ini biasanya diumumkan ya, tidak hanya pada lingkup satu pemerintah daerah saja, tapi terbuka pelamarnya dari kabupaten kota lain, bahkan pada tingkat nasional. Masa kerja jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dalam Permen nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kompetitif lingkungan instansi pemerintah daerah dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 tahun. Nah, ini dasar hukumnya kenapa untuk JPT itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Karena dalam Permen ini dijelaskan bahwa paling lama ya, maksimal masa jabatannya 5 tahun. Nah, bagaimana kalau misalnya lewat 5 tahun yang bersangkutan masih menduduki jabatan tersebut? Nah, setelah 5 tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Artinya boleh saja yang bersangkutan diperpanjang ya dalam masa jabatan tersebut, namun ada mekanisme terlebih dahulu yang harus ditempuh oleh PPK, oleh instansi, yaitu yang melakukan evaluasi kinerja, dan ini prosesnya dilaporkan ke KSN tentunya. Seperti itu solusinya ya. Ada 2 mekanisme penilaian bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama. Yang pertama adalah bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan dirotasi ke jabatan lain, itu dilakukan melalui uji kompetensi. Sementara bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan dilakukan perpanjangan dalam jabatan yang sama dilakukan dengan melalui evaluasi kinerja. Artinya batas 5 tahun tadi bukan berarti harus maksimal semua jabatan itu menduduki 5 tahun. Bisa saja misalnya dalam 2 tahun atau 3 tahun setelah dievaluasi ternyata kinerjanya tidak memenuhi sesuai dengan yang ditargetkan, maka yang bersangkutan dapat dipindahkan, ya, dapat dialihkan setelah melalui ini proses namanya uji kompetensi. Yang akan dirotasi ke jabatan lain melalui mekanisme uji kompetensi untuk menentukan kesesuaian jabatan baru yang akan diduduki. Jadi di uji kompetensi nanti akan dilihat yang bersangkutan, dievaluasi kembali, dan dilihat kesesuaian jabatan baru yang akan diduduki. Kemudian apabila tadi misalnya pejabat tersebut akan diperpanjang masa jabatannya dalam jabatan yang sama, yang tadi lewat masa kerja 5 tahun, maka harus melalui proses evaluasi kinerja. Nah, dalam slide video ini kita akan bahas bagaimana sih evaluasi kinerja itu dilakukan. Evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi Pratama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian, yang terdiri dari 1 orang dari eksternal dan 2 orang terdiri dari internal. Jadi, tim penilai kinerjanya nanti terdiri dari 3 orang, 1 orang dari eksternal, misalnya dalam hal ini akademisi atau praktisi ya, dan 2 orang dari unsur internal. Kalau pejabat pimpinan tinggi Pratama, kepala dinas misalnya, 2 orang ini bisa 1 dari unsur sekretaris daerah, dan 1 lagi misalnya bisa dari kepegawaian atau dari sektorat atau mungkin PPT yang lain yang sesuai. Sementara untuk PPT sekretaris daerah, tim pansel 2 orang dari provinsi dan 1 orang dari eksternal. Jadi kalau sekretaris daerahnya akan dilakukan evaluasi kinerja, maka yang 2 orang ini mengambil dari
provinsi, dan 1 orangnya tadi bisa dari akademisi atau dari praktisi. Dan proses evaluasi kinerja terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan memasuki masa kerja 5 tahun itu dilakukan 3 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Jadi jangan sampai dievaluasi setelah lewat 5 tahun, tapi evaluasi ini dilakukan sebelum mencapai batas 5 tahun. Setelah dievaluasi, hasil dari evaluasi itu memungkinkan untuk diperpanjang, kemudian nanti ditetapkan lagi dengan SK perpanjangannya. Seperti itu. Nah, berikut tahapan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama yang dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KSN. Yang pertama, tahap pertama adalah instansi melakukan inventarisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan mencapai batas usia masa jabatan 5 tahun. Misalnya ada 2 jabatan atau 3 JPT. Ini biasanya sesuai dengan pada saat open bidding atau seleksi terbukanya ya. Jadi misalnya pada saat seleksi terbukanya ada 3 jabatan yang dilakukan secara bersamaan, diangkat secara bersamaan, nah maka itu akan berakhir secara bersamaan juga. Masa jabatan 5 tahun pertama, kalau melalui seleksi terbuka tadi ya, diangkat melalui JPT yang diangkat melalui seleksi terbuka tadi, berarti masa jabatan 5 tahun pertama sejak diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Atau masa jabatan 5 tahun ini juga bisa dihitung dari TMT sejak pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut dirotasi atau dialihkan dari jabatan sebelumnya. Jadi itu juga sama, tidak boleh melebihi 5 tahun. Nah, ini diinventarisir. Jadi ada mungkin peserta evaluasi kinerjanya nanti dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang memasuki masa 5 tahun sejak diangkat pertama dalam JPT, tadi melalui seleksi terbuka, atau masa kerja 5 tahun sejak yang bersangkutan dirotasi atau dipindahkan ke dalam JPT tersebut. Kemudian setelah diinventarisasi, tahap kedua adalah PPK membentuk panitia evaluasi atau penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Ini seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Terdiri dari 3 orang ya, 1 orang dari eksternal dan 2 orang dari internal. Kemudian berikutnya, setelah membentuk, ditetapkan dengan SK, PPK menyampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama ke KSN. Jadi nanti bersurat menyampaikan ke KSN bahwa akan dilakukan evaluasi kinerja terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama apa saja, tim penilainya, kemudian rencana tahapannya, mekanismenya, dan seterusnya. Nah, berdasarkan surat tersebut, KSN akan memberikan rekomendasi tentang rencana pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Kemudian, setelah ada rekomendasi dari KSN, barulah dilakukan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Nah, proses evaluasi ini tadi dilakukan dengan melibatkan tim penilai. Kemudian PPK menyampaikan, setelah pelaksanaan selesai, PPK menyampaikan laporan. Ya, tahap 6, PPK menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama ke KSN. Jadi kalau yang tadi usulan rekomendasi, setelah ada rekomendasi setelah dilaksanakan, laporan lagi pelaksanaannya. Ya, setelah laporan nanti KSN akan memberikan rekomendasi tentang hasil evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Nah, dari dasar inilah baru ditetapkan SK perpanjangan pejabat pimpinan tinggi pratama. Biasanya dalam rekomendasi KSN ini, bila tidak ada masalah ya, silahkan diperpanjang, nanti hasil perpanjangan dilaporkan ke KSN. Nah, tahap terakhir adalah menyampaikan tembusan SK perpanjangan pejabat pimpinan tinggi pratama ke KSN atau ke pihak-pihak terkait, ke yang bersangkutan ya, tembusannya. Nah, ke DPKAD, ke inspektorat, dan yang lain ya. Nah, demikian tahapan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama yang harus ditempuh ya sebelum melaksanakan evaluasi kinerja terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama yang masa kerjanya akan mencapai 5 tahun. Ini semua harus dikoordinasikan dengan KSN. Lalu apa saja yang dilakukan dalam tahapan evaluasi, dalam metode evaluasi kinerja ini? Metode evaluasi atau penilaian kinerja yang dilakukan dalam evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama ada 2. Yang pertama adalah presentasi. Jadi pejabat pimpinan tinggi ini menyampaikan laporan kinerja sejak diangkat dalam JPT ya. Yang kedua adalah wawancara. Nah, wawancara ini dengan pansel, panitia seleksi tadi yang dibentuk 3 orang
tentang capaian kinerja sejak diangkat dalam JPT. Jadi lebih fokus kepada apa yang sudah dilakukan, apakah kinerjanya tercapai atau tidak. Kalau tercapai berarti kemungkinan untuk diperpanjang kalau bagus ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa silahkan di subscribe, di like, dan di share. Kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.